Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengan Bapak. Bapak siapa, Pak? Oh, ini Bapak Selamat Riyadi Sinaga. Namanya Ya. Jawa tapi asli suku Batak. Ya, Pak. Kita sedikit tanya-tanya nih, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini timunnya, Pak, jenis bibit apa ya, Pak? Oh, timun ini jenis timunnya kalau merek namanya varietas komandan, tapi produksinya bintang Asia F1. Oke, nanti jenis bibitnya kita buat di sini ya, guys. Salah. Oke. Untuk cara penanamannya ini gimana ya, Pak ya? Kalau cara penanaman budidaya tanaman timun ini sangat mudah sekali, saudara-saudara, khususnya petani-petani seluruh di Nusantara ini maupun dunia. Tidak sulit, yang penting pengolahan tanahnya, yaitu diusahakan gembur. Pengolahan tanah ini bermacam-macam, ada pengolahan secara maksimal, ada tidak maksimal. Maksimal itu biasanya orang dengan memakai teknologi TOT, tanpa olah tanah. Jadi dia korek lubang, dia sediakan nutrisinya, yaitu berupa pupuk organik sebagai pupuk dasar, lalu ditanam benih, baru dilakukan perawatan selanjutnya. Jadi kalau secara maksimal dia buat bedengan. Ada yang lebar bedengnya 1 meter, ada yang 90, tapi yang minimalnya dia lebar 1 meter, panjang bedengan sesuai dengan lahan masing-masing. Itulah digemburkan, baru ditabur pupuk organik. Pupuk organik itu bermacam-macam sumbernya. Ada yang dari kotoran hewan, hewan ruminansia, yaitu dari ternak sapi, ayam, kambing. Cuman kami di sini memakai produk dari kotoran hewan. Ada di sini seseorang yang mengolah pupuk organik tersebut. Di kampung ini dia buat nama mereknya pupuk organik series. Jadi dengan memakai produk pupuk organik series tersebut, inilah yang kita taburkan di bedengan, diolah dengan secara maksimal. Tanaman timun kita ini berumur 19 hari, inilah hasilnya. Sudah mulai keluar sudah keluar kuncup bakal buah. Nah, inilah dia. Sudah mulai keluar kuncup bakal buah 19 hari. Jadi kalau dari secara apanya umur 33 hari sudah bisa panen. Jadi apabila disediakan nutrisi yang tepat, insya Allah kemampuan dari satu benih tersebut akan maksimal mengeluarkan hasil produksi dari tanaman itu sendiri. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah ditanam benih, maka perlakuan perawatan, yaitu perawatan hama dan penyakit, penyiraman itu tidak boleh ditinggalkan. Karena tanaman timun ini hampir dikatakan 99% adalah kandungan di dalam tanaman tersebut air. Maka penyiraman ini sangat dilakukan atau sangat harus dianjurkan, ya minimal 1 hari sekali, kalau nggak pagi atau sore, nengok situasi cuaca. Semakin sering kita menyiram, semakin bagus hasil kualitas tanaman timun tersebut. Jadi kalau hama-hama, pasti setiap tanaman mempunyai hama. Kalau untuk kendala menanam timun ini, Pak, apakah banyak, Pak? Atau Bapak bisa jelasin ke penonton? Kalau kendala hama tanaman timun ini banyak sebenarnya. Tetapi kalau kita ikuti aturan mainnya dengan mengadakan perawatan, berarti pencegahan sudah dilakukan. Apabila pencegahan sudah kita lakukan dengan melakukan insektisida yang berbahan aktif dimetil, imidakloroprid, yaitu adalah fungsinya untuk membunuh serangga, kutu-kutuan, ulat. Jadi di sini kita tidak menyebutkan satu produk nama merek obat tersebut, tetapi kita sebutkan bahan aktifnya, yaitu imidakloroprid, dimetil, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau masalah penyakit, kita mengambil bahan aktif mangkojet atau berbahan aktif sulfur belerang. Banyak dijual di toko-toko pertanian. Baru setiap penyemprotan itu kita campur bahan aktif insektisida, fungisida, dan perangsang, yaitu antonik mereknya yang kita pakai, ditambah dengan pupuk daun. Itulah kita semprotkan 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu dengan sesuai takaran dosis kandungan produk label itu masing-masing. Apabila itu kita lakukan, ya mudah-mudahan tanaman ini sehat, jauh dari hama dan penyakit. Yang penting setiap penyemprotan
Kita nggak perlu basah kali, berkabut aja pun nggak apa-apa. Nah, Nah, asal berkabut aja gitu ya Pak iya. ya. Nah. Tapi 2 kali minimal 2 kali seminggu. Hmm. 3 kali seminggu lebih bagus. Dia rutin kita tingkatkan penyemprotannya, bukan volume banyaknya penyemprotan di daun itu yang kita target, enggak. Penting rutin aja tapi asal kena. Mudah-mudahan hama itu akan dia tidak mau lekat karena dia bau. Atau ada yang di situ kena semprot itu tadi dia akan mati, ada menjauh. Begitulah kalau masalah hama dan penyakit. Ini Pak, kira-kira luas lahannya berapa meter ya Pak? Ini kalau di sini namanya satu rantai. Kalau satu rantai itu 400 meter persegi. Jadi ini kita tanam sekitar 1000 batang satu rantai. Satu batang, berarti jumlah ininya berapa batang itu jumlah bibitnya? Jumlah batangnya mungkin lebih 1000 batang karena kita waktu kita menanam itu satu lubang itu menanamnya 2. Ditakutkan nggak tumbuh satu benihnya, berarti satu tumbuh. Kalau tumbuh pun dua-duanya kita pelihara. Berarti contohnya untuk macam ini kan 2 dia. Sama besarnya. Nah ini kan 2 batang nih. Berarti Nggak apa-apa. untuk antisipasi begitu ya? Iya, Pak, ya? supaya populasi jumlah tanaman di suatu areal itu dapat maksimal. Nah, ini kan kita sudah bicara tentang perawatannya. Sekarang kita masuk ke pasca panen. Oh, Nah, dengan luas lahan kira-kira yang Bapak sebuti tadi, kira-kira hasil panennya bisa, itu panennya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali Pak? kalau kita ikuti aturan tata tertib cara budidaya tanaman timun secara intensifikasi, kita ngutip panen timun ini tiap hari. Karena kita asal kutip, kita melalui ukuran pasca panennya dia seginilah. Kita pegang nanti buah timunnya, dapat ukuran segini, itulah yang kita kutip. Maka tiap hari ngutip. Berarti dia nggak di kayak tentukan Enggak, kayak berselang, 2 dua hari sekali atau 3 hari sekali atau kelang 1 hari, enggak. Kita tiap hari ngutip. Kita mengambil ukuran. Jadi dapatlah ukurannya itu ukuran super. Untuk awal panen Pak, itu biasanya berapa hari tuh Pak? Awal panen umur 33 hari sudah panen. Udah maksimal. Oh, berarti 33 hari gitu ya Pak? Iya, Untuk udah panen. kira-kira untuk luas lahan segini tadi hasil panennya itu menyampai berapa kilo Pak? Dia kalau maksimalnya per batang itu dapat dia 5 kilo per batang. Maksimal satu, kalau kita istilahkan satu lubang. Satu lubang. Satu lubang itu kita tanam 2, ada yang 1. Itu mendapat sekitar 5 kilo kurang lebih. Yang sudah pernah kita coba dan sudah kita panen dan sudah kita buktikan dengan pakai pupuk organik series tadi dapat menghasilkan 5 kilo per batang sampai panen, sampai habis panen, yaitu sampai 30 hari masa panennya. Untuk tanaman timun ini sendiri Pak, kira-kira dia sampai di umurnya sampai kapan gitu tahannya? Tahannya. Jadi kalau umur panen kita 33 hari, berarti 30 hari kita mengutip, berarti 63 hari lah sudah habis masa umur tanaman timun tersebut. Berarti dia bukan tanaman jenis tanaman umur yang panjang gitu ya Pak ya? Dia genjah namanya. Genjah. Iya. Pendek. Oke. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya lihat pun mungkin ini tanamannya bagus ini Pak, bisa menghasilkan juga ini. Iya. Ini masih umur 19 hari. Ini umur 19 hari ya Pak ya? 19 hari udah keluar dia bakal buah. Memang belum nampak dia bunga, bakal sudah. Dia macam lidi nongol dia. Janganlah diperhatikan. Nampak kok itu dia. Ya udah Pak, sekianlah. Terima kasih banyak lah informasinya Pak atas tanaman timun ini. Semoga kita petani-petani di seluruh Indonesia bisa juga mendapat hasilkan tanaman-tanaman terbaik. Iya. Gitu Pak. Oke. Oke guys. Terima kasih guys, dan ini dia tanaman-tanamannya. Semoga bisa dapat menghasilkan buah yang banyak. Amin.